Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat saya adalah motivasi kita berbuat baik dan supaya kita bisa istiqomah. Kenapa kita harus berbuat baik dan istiqomah? Nah, ini sebenarnya banyak rahasianya. Orang-orang di luar Islam meneliti di semesta ini ada 12 hukum alam. Maher Bergson dia teliti, ada hukum sebab akibat, ada hukum korespondensi, ada hukum vibrasi, ada hukum attraction, saling ketertarikan. Dan ini semuanya kita di semesta ini terhubung. Kalau kita melakukan kebaikan, maka energi kebaikan itu akan naik ke langit. Dan langit akan merespon, menurunkan kebaikan. Kalau bahasa Tuhan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih wa yarfa'uh. Kepada Allah lah diangkat kalimat-kalimat perbuatan baik, naik ke langit, diangkat malaikat. Kalau perbuatan baik itu energinya yang baik naik ke langit, maka langit akan merespon dengan kebaikan. Tapi kalau yang kita naikkan energi keburukan, kejahatan, langit akan memberi kita keburukan. Dan ini tidak bisa berubah. Law of cause and effect. Apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan pasti akan mengakibatkan kebaikan. Tidak bisa berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ulama-ulama menyebut dengan istilah inilah sunnatullah. Dan sunnatullah ini tidak bisa berubah kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dia tidak akan merubahnya kecuali ada kepentingan mendesak, seperti api tidak membakar kepada Nabi Ibrahim. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam buku Magnet Rezeki yang ditulis Nasrullah, ada di sana dialog menarik. Sebelum dia sukses, dia dialog dengan guru spiritualnya. Gurunya bertanya, menurut kamu tujuan hidup itu apa? Dia sebut mengabdi, dia sebut jadi khalifah. Kata gurunya tidak. Gurunya punya pemahaman unik dan ini perlu menjadi pikiran kita. Jadi tujuannya apa Tuan Guru? Maka gurunya mengatakan, coba baca ayat yang saya baca tadi. Qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, dan seterusnya. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak suruh, tidak perintahkan Adam itu untuk sujud, untuk beribadah. Apa yang pertama kali Allah perintahkan? Hei Adam, hei Hawa, tinggallah kalian di surga ini, nikmatilah kehidupan ini. Makan apa saja yang kalian mau. Itu artinya tujuan pertama sekali Allah menciptakan manusia adalah untuk apa? Untuk menikmati hidup. Ini unik nih. Jadi kenapa muncul kesulitan hidup di dunia kita, di dunia manusia? Jawabnya adalah karena dosa. Adam mengalami kesulitan ketika dia melanggar, ketika dia berdosa. Jadi yang menyebabkan kita hidup susah sebenarnya dosa. Kita bawa dalam konteks kehidupan negara kita, bangsa negara kita. Mahfud MD, ini dosen saya 2 semester di Jogja. Kemudian Abraham Somad, mantan ketua KPK, ada lagi anggota Komisi 4 DPR RI. Saya sampai lupa namanya, nanti silakan lihat di YouTube, di TikTok. Ini banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan, kalau sekiranya tambang kita, tambang-tambang kita, emas, perak, nikel, tembaga, ini kita menempati 10 besar itu, energi kita paling besar. Ya, tambang ini termasuk minyak dan gas, termasuk lagi batu bara. Ini kalau dibenerin, kalau pajak ya buat pemerintah aja lah sama gaji pegawai. Ini saja kalau dibenerin, kata mereka, setiap kita akan bisa mendapatkan 20 juta per bulan per kepala per orang. Kalau kita KB anak 2 berarti 80 juta. Coba bayangkan dalam memori pikiran kita dan rasakan ketika kita dapat uang 80 juta tanpa kerja setiap bulan. Kira-kira bahagia nggak? Pasti kita akan merasakan gampang. Pasti kita tidak mengalami kesulitan lagi dalam ekonomi. Tapi kenapa ini tidak terjadi? Kenapa realitas ini berbalik? Jawabnya karena dosa. Kita belum serius memperbaiki bangsa negara ini.
Maka jangan berpikir kalau kita banyak buat jahat, buat maksiat, kita akan makmur jaya. Demi Allah, semesta akan menghukum kita. Law, kop, akaus, and effect. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Allah tidak memandang negeri ini mayoritas Muslim atau mayoritas non-Islam. Allah tidak pandang itu. Kalau mayoritas non-Islam mereka buat baik bagi negaranya, seperti Swiss, itu masyarakatnya dapat gaji 118 juta per bulan. Hidup mereka mewah, serba cukup. Kenapa? Karena pemerintahnya memperbaiki negaranya. Karena mereka berbuat baik. Man yurid sawabat dunia nu'tihi minha, wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Ini rumus. Siapa pingin balasan kebaikan dunia, Allah kasih. Sarannya buat baik. Kita mau Islam, mau non-Islam, asal buat baik di dunia, Allah kasih kebaikan dunia. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau kita buat jahat, mau negara mayoritas Islam, mau negara mayoritas non-Islam, gak peduli Allah Ta'ala. Allah itu Rahman. Nanti dibedakan di akhirat. Kalau di dunia ini, siapa buat baik, dikasih baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kau lakukan kebaikan, dibalas Tuhan. Jadi kalau bahasa David Hawkins, dia menulis disertasi, ini sekelas disertasi, dia tulis dalam bukunya Forge and Power, bagus dibaca. Di sana disebut orang-orang yang bisa hidup bahagia itu adalah orang yang hidupnya tenang, damai, berkecukupan. Itu akan energi medan magnetnya. Kalau bahasa orang sekarang medan magnetnya dalam fisika kuantum, itu medan magnetnya itu menarik rezeki. Dan orang seperti ini akan hidup berkelimpahan, minimal cukup. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam energi api, tidak hidup dalam penyakit-penyakit hati, gampang marah, iri, dengki. Ini energinya energi api dalam fisika kuantum. Kalau kita energinya api, maka bumi tidak bersahabat dengan kita. Vibrasi bumi ini bukan vibrasi energi gelombang api. Vibrasi bumi ini dia berada dalam vibrasi tenang. Coba lihat bumi. Kita injak-injak dia tenang, kita pukul-pukul cangkul dia tenang. Maka kalau kita hidup berkelimpahan, bersahabat dengan bumi, kita harus berada dalam vibrasi ketenangan. Satu vibrasi, satu frekuensi dengan bumi. Ini hukum energi fisika kuantum. Baru kita bisa mengalami kelimpahan. Maka orang-orang yang kaya raya dengan cara halal, hidup mereka dipastikan tenang, tenang, tentram, nyaman. Itulah yang disebut dengan surga dunia. Surga itu isinya apa? Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, keberlimpahan, kecukupan. Apa yang kita mau ada. Dan itu bisa kita peroleh kalau kita berbuat baik. Maka masyaikh kita, guru-guru kita mengatakan, mayurid sawabat dunia nu'ti minha. Kalau kita banyak berbuat baik, kita sudah punya banyak uang. Kalau kita sudah banyak uang, kita tinggal minta ke Allah kebaikan apa yang kita inginkan, maka Allah akan kasih. Tapi kalau kita banyak dosa, makanannya haram, sarungnya haram, pecinya haram, bajunya haram. Ya Allah, minta aku ini baik, minta aku ini. Apa yang dikatakan Allah? Enak aja lo. Lu semuanya jahat semua. Ngapain gua kasih? Lu haram semua. Di hadis disebut Allah akan menolak permintaan orang yang seperti itu. Tapi kalau energi positif kita besar, energi kebaikan kita melimpah, kita meminta langsung, Allah akan berikan. Apalagi kalau sudah sejajar kesadaran spiritual kita yang tiga, baik kesadaran alam sadar, alam bawah sadar, dan super sadar itu setara satu frekuensi, dia akan langsung jadi nyata. Itu dalam ilmu modern. Maka hidup kita ini masyarul muslimin harus berspiritual. Kita ini beragama tapi nggak berspiritual. Kebanyakan kita beragama nggak berspiritual. Tahukah kita seluruh pembawa agama ini ahli spiritual tingkat tinggi? Siapa itu? Siddhartha Gautama. Kata Ibnu Taimiyah, ini adalah seorang nabi, rasul. Dia bertapa di pohon badi. Pohon badi itu pohon tin. Sebagian menyebut dia Nabi Zulkifli. Dia bertapa itu 7 tahun untuk bisa berpengaruh. Orang yang bisa mempengaruhi bumi ini adalah orang yang energi spiritualnya, energi kesadarannya 700 sampai 1000. Para nabi, para rasul. Maka para nabi, para rasul ini yang bisa mempengaruhi semesta, mempengaruhi manusia. Kenapa? Medan magnetnya energinya tinggi. Mereka orang-orang tercerahkan, hidupnya tenang. Apa yang mereka inginkan diberikan Tuhan, yakin.
Maka orang Islam kalau mau hidup makmur, berkelimpahan, harus berspiritual. Jangan beragama tapi nggak bertuhan. Bertuhan tapi nggak kenal, nggak cinta, nggak dekat dengan Tuhan. Kalau kita kenal Allah, dekat dengan Allah, berspiritual mendalam, baru kita akan mengalami kebangkitan dan kejayaan. Ini abad 21. Abad 21 surah Al-Anbiya. Kita berharap surah Al-Anbiya, surah para nabi itu adalah orang-orang ahli spiritual. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang memebarkan dan mengajarkan spiritual Islam yang benar, umat Islam akan bangkit dari keterpurukan. Nabi Musa itu bertapa berkali-kali ke Bukit Tursina. Naik Bukit Tursina. Nabi Isa ada yang menyebut 17 tahun bertapa. Nabi Muhammad SAW ada menyebut 15 tahun. Sejak umur 25 beliau bolak-balik masuk Gua Hira bertapa. Untuk apa? Untuk mengalami pencerahan. Hidupnya tenang. Bagaimana supaya tenang? Kita harus turunkan gelombang otak kita ke gelombang alfa. Jangan di gelombang beta terus. Stres terus. Kalau kita sering stres, hubungan akal dan hati tidak koheren. Sehingga David Hawkins, termasuk penulis Becoming Supernatural, Joe Dispenza, mengatakan apabila hubungan akal dan hati terus-menerus tidak koheren, maka puncaknya adalah serangan jantung. Maka orang-orang yang serangan jantung biasanya gampang emosi, gampang tersinggung, hidupnya sering tidak tenang. Maka orang-orang Jepang mengatakan 90% penyakit itu dari pikiran, karena tidak tenang, sering stres. Orang beriman itu selalu ingat Allah, dekat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang buat tenang. Dalam spiritual modern sering-sering berzikir di tengah-tengah dada. Tengah-tengah dada sering la ilaha illallah, energinya besar. Astaghfirullahaladzim, energinya gede. Kalau kita terbuka cakra jantung atau di tengah-tengah dada kita ini aktif, muncullah kasih sayang, muncullah nanti ketenangan, kedamaian. Otak kita turun ke alfa, gelombangnya tenang, damai. Hidup tenang, damai itu nikmat. Ini kalau kita gabungkan antara spiritual Islam dan spiritual modern. Maka kalau kita tidak berspiritual, hidup kita sengsara. Kita tidak mengerti alam energi, tidak mengerti mana yang baik buruk, dan nanti kita jauh dari Allah. Orang semakin jauh dari Allah, semakin tidak tenang hidupnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pakem-pakem inspirasi kepada kita untuk istiqomah. Yakini saja, setiap kita berbuat baik, pasti hasilnya baik. Semua dosa kesulitan hidup berawal dari wa ma asobakum min musibah fabima kasab adikum, dari dosa-dosa. Hidup kita susah itu karena banyak pendosa, banyak pengikut setan. Tapi kalau hidup kita berkelimpahan, itu pertanda banyak orang baik di negeri itu. Perhatikan negara-negara makmur, jarang ada yang berbuat dosa-dosa besar, jarang ada perampokan, pembunuhan. Itu menandakan mereka banyak berbuat baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhal ikhwana rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ila akhiril ayat. Perempuan-perempuan yang jahat dipasangkan Allah dengan laki-laki yang jahat. Laki-laki yang baik akan dipasangkan Allah dengan yang baik. Kenapa? Karena perempuan yang baik ini satu energi, tarik menarik, correspondent attraction. Yang buruk akan menarik kepada yang buruk, yang baik akan menarik buruk. Sampai-sampai Nabi mengatakan, almaru ala dini khalili. Kalau kamu melihat orang, lihat teman akrabnya, teman paling dekat. Kalau teman paling dekatnya orang soleh, dia orang soleh. Karena kita tidak bisa dekat, tidak bisa kita bersatu menjadi kepada orang buruk kalau kita orang baik.
Kita sering majelis taklim, berteman dengan penarkoba, tidak enak. Berteman dengan penjudi, medan magnet kita menolak. Terisi. Dia harus satu frekuensi. Itulah makanya kita harus buat baik. Kalau kita banyak kebaikan, yang datang itu baik-baik semua. Langit pun akan merespon dengan baik. Kalau kita banyak buat buruk, jangan mimpi negara ini kan bangkit. Bodoh itu. Kalau bahasa David Hawkins, belum tercerahkan otak kita itu. Annahu huwa aghna wa akna. Dia yang memberikan kekayaan dan cukup. Tidak ada kata miskin bagi Allah. Kalau nggak kaya, cukup. Yang miskin itu dari setan, dari kejahatan. Asyaitonu ya'idukumul faqar. Setan itulah yang menjanjikan buat kamu fakir, buat kamu susah, miskin. Bukan Allah. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, isi bumi ini lebih dari cukup untuk menanggung semua bumi, semua makhluk bumi. Tapi tidak cukup untuk 2 orang yang rakus serakah. Tidak cukup. Tapi bagi orang soleh, isi bumi lebih dari cukup. Maka kalau kita benari negara ini, kita bantu pemerintah, kita akan bangkit jadi kekuatan yang besar. Jangan pernah mimpi kalau kita banyak buat jahat, kita akan mendapatkan kebaikan. Demi Allah, itu tidak akan terjadi. Semoga Allah menunjuk kita dan memberi kita kekuatan dan istiqomah dengan keyakinan seperti ini.